Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional atau MTQN ke-30 tahun 2024 menjadi momen istimewa karena akan digelar di Provinsi Kalimantan Timur. Musabaqah Tilawatil Quran sendiri bertujuan utama untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran di kalangan masyarakat Indonesia. Acara ini diorganisir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta melibatkan berbagai lembaga keagamaan dan pendidikan. Kegiatan MTQ nasional ini akan diikuti oleh 37 provinsi dan nantinya akan berlangsung di beberapa lokasi strategis di Kalimantan Timur, termasuk stadion, masjid, dan aula komunitas yang akan menampung ribuan peserta dan penonton. Lalu bagaimana persiapan Kalimantan Timur untuk menyambut event akbar ini? Selengkapnya hanya di iBreak. Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama dengan saya Kiki Cahya dalam iBreak. Pemirsa, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2024 ke-30 akan segera dilaksanakan di Kalimantan Timur. Bagaimana persiapan Kalimantan Timur sejauh ini untuk menjadi tuan rumah? Saat ini sudah hadir di studio bersama dengan saya, Ibu Sri Wahyuni, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk membahas topik kita pada hari ini, yaitu mengenai Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30. Halo Ibu Sri, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Kiki. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu, kita berbincang mengenai MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-30 yang akan segera dilaksanakan di Kalimantan Timur. Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa, Ibu? Alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian persiapan koordinasi antar lembaga. Ini sudah beberapa kali kita lakukan dengan pemerintah pusat, khususnya di bawah koordinasi Kemenko PMK, Kementerian Agama, kementerian lembaga lainnya, kemudian juga pemerintah provinsi secara internal dan juga berbagai lembaga lain. Dan baru saja kemarin Mbak Kiki tanggal 30 kemarin kita sudah melakukan expose untuk persiapan MTQ 30 di Kaltim yang dihadiri oleh seluruh ketua LPTQ atau Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran se-Indonesia. Jadi kita sampaikan bagaimana persiapan dan penyelenggaraan MTQ yang nanti akan dilaksanakan di Kalimantan Timur. Akan dilaksanakan di tanggal 6 sampai 16 September 2024 ya Ibu ya? Tanggal 6 sampai 16 September. Lalu untuk persentasenya kira-kira sudah seberapa persiapannya Ibu? Kalau di sekarang ya, ini tinggal 1 bulan lagi ya. Persentase kita, persiapan kita sebenarnya sudah bisa dikatakan 70%. 30% itu tinggal untuk dekorasi, mempersiapkan instalasi dekorasi venue-venue yang ada. Kemarin pada saat expose kita sudah sampaikan 12 venue untuk menjadi arena lomba ini sudah siap, kita tampilkan bagaimana tampak luar dan tampak dalamnya. 12 venue. 12 venue. Dan venue ini Mbak Kiki tidak hanya menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kaltim lewat perkantoran ya, yang di aula yang dimiliki oleh perangkat daerah, tapi kita juga menggunakan gedung-gedung kampus yang ada di Samarinda. Kita menggunakan auditorium Universitas Mula Warman, kemudian kampus UINSI, kita gunakan juga RRI, kemudian juga ada sekolah. Jadi ini memang kolaborasi dari venue, panitia, berbagai pihak untuk penyelenggaraan MTQ 30 di Kaltim. Jadi ini MTQ 30 akan segera dilaksanakan sebentar lagi ya Ibu ya. Lalu apa yang menjadi perbedaan dibandingkan dengan yang sudah diselenggarakan sebelumnya? Iya, barangkali yang menjadi perbedaan sekarang ini adalah saat ini kan Kaltim menjadi pusat perhatian secara nasional dan juga secara internasional ya dengan hadirnya IKN. Maka kita menjadi sangat berbangga hati tahun ini kita bisa menjadi tuan rumah untuk MTQ Nasional ke-30. Jadi ketika upacara 17 dilaksanakan di IKN, 1 bulan kemudian Kaltim yang berbatasan dengan IKN menjadi tuan rumah MTQ, sehingga ini gaung yang luar biasa ya tahun 2024 ini. Baik, lalu mungkin bisa diceritakan Ibu bagaimana proses terpilihnya Kalimantan Timur untuk menjadi tuan rumah MTQ yang ke-30 ini? Iya, semula Mbak Kiki kita memang mengajukan usulan tuan rumah itu bertepatan dengan 50 tahun penyelenggaraan MTQ. Jadi Kaltim pernah menjadi tuan rumah
MTQ nasional itu pada tahun 1976. Wah. Ya, Mbak Kiki belum lahir ya. Saya pun masih kecil, masih baru mau masuk sekolah dasar. Wah, Saya sudah ingat berpuluh-puluh tahun yang lalu. Iya, saya ingat kemeriahan pembukaan MTQ pada saat itu ya. Nah, merayakan 50 tahun kembalinya Kaltim sebagai tuan rumah MTQ, kita mengusulkan tuan rumah. Tapi kemudian kita kayak dapat durian runtuh gitu ya. Tidak sampai 50 tahun. Karena 50 tahun penyelenggaraan MTQ itu tahun 2026. Tapi 2024 kita ditetapkan sebagai tuan rumah MTQ. Nah, ini perjalanannya, dan memang ini tidak seperti penyelenggaraan MTQ sebelumnya yang 2 tahun sebelumnya sudah siap. Kita ditetapkan tidak sampai 2 tahun, tapi dengan komitmen, semangat, dukungan dari berbagai pihak, kita siap menyelenggarakan MTQ, terlebih sudah hadirnya IKN. Jadi Kaltim dan IKN ini seperti dua mata uang gitu ya. Betul. Nah, itu yang membuat perbedaan dan membuat kita membangun kebanggaan Kaltim untuk Nusantara. Dan momentum yang tidak dapat diulang ya Bu ya. Betul. Jadi betul. pada saat ditawarkan langsung mau untuk menjadi tuan rumah seperti itu. Itu sejarah bagi Kaltim ya. Ketika IKN hadir di Kaltim, MTQ juga hadir di Kaltim pada tahun yang sama, hanya selisih 1 bulan. Baik. Lalu untuk masyarakat yang ingin tahu Ibu, sebetulnya apa sajakah tujuan diselenggarakannya MTQ tingkat nasional ini, Ibu? Ya, MTQ ini kan sebuah festival keagamaan tentang Al-Quran ya. Bagaimana membumikan Al-Quran di bumi Nusantara. Karena itu MTQ kan sama seperti perhelatan nasional lain, bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di Kaltim kita juga ingin ketika Kaltim menjadi buminya Nusantara, dengan hadirnya Nusantara, bagaimana membumikan tilawah Quran itu lewat penyelenggaraan MTQ. Dan tentu kita ingin bahwa MTQ kali ini juga menjadi MTQ yang berbeda. Jadi selain cabang-cabang lomba, ada cabang itu kalau tidak salah ada 12 majelis, 8 cabang, kemudian ada 26 golongan yang dilombakan dengan satu golongan eksebisi kontemporer, eksebisi kaligrafi kontemporer. Nah, di samping cabang-cabang lomba yang wajib, kita juga memperkaya kegiatan MTQ dengan penyelenggaraan pameran. Nah, pamerannya juga bukan pameran biasa Mbak Kiki, ada pameran MTQ, pameran halal food, pameran budaya antar bangsa, dan juga pameran kaligrafi internasional. Jadi kalau pameran MTQ kita siapkan booth kepada semua LPTQ se-Indonesia. Rata-rata LPTQ ini ketuanya adalah sekretaris daerah ya. Jadi kita memberikan ruang sejauh mana pengembangan pembinaan untuk tilawatil Quran di masing-masing daerah. Kemudian untuk halal food kita mempresentasikan produk-produk makanan apa saja di Kaltim yang sudah memiliki label halal food, dan itu nanti akan kita ikuti dengan bagaimana sertifikasi halal food, proses makanan yang kategori halal food. Lalu untuk pameran budaya antar bangsa ini menarik karena melalui fasilitasi dari Kementerian Agama, saudara kita yang ada di Brunei, Sarawak itu tertarik untuk ikut. Wah. Jadi mereka berpartisipasi untuk pameran budaya antarbangsa. Nah, kalau untuk kaligrafi internasional, ini kita kerjasama dengan Pusat Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center. Baik, Ibu ada ini Mbak Kiki, ada 150 seniman dari 50 negara. Wah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Bu. Ini sudah ada bocoran-bocorannya, sangat menarik sekali, dan juga mungkin nanti kami ingin tahu bagaimana tentang persiapan keamanan untuk masyarakat yang akan hadir ke sana, karena pasti akan berbondong-bondong ya Ibu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya di iBreak, dan kita masih bersama dengan Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan kita masih akan membahas lebih lanjut mengenai Musabakoh Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30 ya Ibu. Tadi sempat Ibu singgung sedikit mengenai kaligrafi atau mungkin keistimewaan apa yang akan ada di tahun ini. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu, silakan. Iya. Jadi penyelenggaraan pameran tadi, selain pameran MTQ, pameran halal food, kemudian pameran budaya antar bangsa, juga ada pameran kaligrafi internasional kerjasama dengan Pusat Pengembangan Islam Jakarta. Ini akan menghadirkan 150 seniman dari 50 negara.
Jadi di samping menampilkan karya-karya kaligrafi internasional, mereka juga akan membuat kegiatan talk show dan dialog tentang seni kaligrafi. Ada lomba mewarnai juga, jadi ada berbagai informasi untuk kaligrafi. Nah, di dalam pameran sendiri, di samping ada display, ada UMKM kita juga tentunya, juga ada berbagai kegiatan untuk meramaikan kegiatan pameran ini. Mulai dari ada berbagai lomba yang terkaitan dengan lomba-lomba kegiatan keagamaan, sampai dengan pemakaian make up yang halal, itu produknya apa saja. Wah. Jadi berbagai talk show, dialog, lomba yang melibatkan banyak komunitas yang terkait itu akan terselenggara di area pameran kita. Baik, lalu untuk kenyamanan masyarakat yang nantinya akan hadir di sana, apakah sudah siap atau mungkin ada treatment khusus Bu di sana? Ya, untuk terkait dengan keamanan, memang karena ini MTQ ya, kecuali pameran ya. Kalau pameran ini kan semua orang boleh datang. Tetapi ketika menghadiri kegiatan cabang lomba, tentu ada ada ketentuannya, ada rule-nya ya. Karena ketika para peserta ini misalnya akan melakukan lomba tilawah, kita persiapkan hadirin untuk menyaksikan, tetapi dengan tempat duduk yang sudah disiapkan. Jadi tentu supaya ini tidak mengganggu Dewan Hakim, tidak mengganggu konsentrasi para partisipan dari berbagai daerah. Tapi ini semua tetap terbuka untuk umum, 12 venue ini. Nah, kita juga siapkan layar. Jadi ketika misalnya di dalam sudah penuh dengan partisipan, kemudian pendukung pun yang ingin mendampingi tidak dapat lagi masuk dalam ruangan, maka kita tetap siapkan layar. Jadi tetap bisa melihat secara langsung dari dekat bagaimana suasana di lomba yang ada di venue masing-masing. Kalau masyarakat yang tidak dapat hadir ke sana, apakah mungkin bisa mengakses secara online, Ibu? Ya, sudah berapa tahun ini ya, Kementerian Agama juga mengutamakan proses yang serba digital ya di dalam MTQ, dan termasuk nanti untuk kegiatan ini ada beberapa yang live streaming sehingga nanti masyarakat juga bisa melihat dari live streaming ini, Mbak Kiki. Jadi meskipun tidak bisa hadir, bisa melihat langsung di rumah seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk cabang-cabangnya sendiri yang diperlombakan mungkin bisa diinformasikan kepada pemirsa, Ibu? Iya, cabang MTQ ini ada banyak ya, dari 26 golongan, 12 majelis, kemudian 8 cabang. Di antaranya tentu cabang tilawah, kemudian ada cabang cerdas cermat atau fahmil ya, kemudian ada cabang syarhil, kemudian juga untuk cacat netra juga ada. Jadi ada dengan 12 venue ini untuk mewadahi cabang lomba yang dilombakan pada MTQ ini. Juga ada karya tulis Al-Quran yang nanti akan dipresentasikan. Ya, ditambah juga dengan lomba tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi saya sendiri gitu ya, yang awam melihat ini sudah sungguh luar biasa ya. Bagaimana nanti para kapilah, talent-talent dari para kapilah itu dengan secara sportif nanti akan ikut berlomba, itu luar biasa kita menyaksikan di arena venue nanti. Dan sudah levelnya internasional ya Bu ya, karena ada tafsir Quran dalam bahasa Inggris juga. Ya, itu salah satu cabang lombanya. Lalu untuk partisipan yang akan hadir, apakah sudah ada estimasi akan ada berapa orang Ibu di sana nantinya? Ya, kami mencatat untuk partisipan, official, kemudian pelatih, Dewan Hakim, dan pendamping itu setidaknya nanti yang akan datang, ini yang sudah tercatat itu kurang lebih sekitar 6.900 orang. Ini di luar peserta pameran, di luar para pendukung lainnya. Karena ada juga beberapa daerah yang mengabarkan ke kami bahwa mereka akan membawa supporter yang banyak untuk datang ke Kaltim. Misalnya daerah khusus Jakarta sebelum transisi ke IKN ya. Jadi mereka akan membawa banyak nih sampai dengan 1.000 orang untuk pawai, kegiatan pawai ta'aruf. Daerah Jawa Timur juga demikian, menginformasikan kita akan membawa supporter nih 1.000 orang untuk pawai. Jadi ini gaungnya luar biasa. Kita nyampaikan terima kasih pada daerah-daerah. Mereka saat ini Mbak Kiki sudah survei. Mereka melakukan survei untuk kesiapan akomodasi. Jadi akomodasi semua daerah itu sudah booking akomodasi. Semua hotel, bintang, non bintang, guest house sudah penuh, full booking untuk peserta kapilah.
Masih ada tempat nggak nih Bu untuk masyarakat yang pengen hadir? Kayaknya sudah full ya dengan pengisi acara, dengan partisipan semuanya, karena semua sangat-sangat excited untuk hadir di sana. Lalu untuk acara puncaknya, apakah ada info Bu di tanggal berapa? Iya. MTQ ini memang dilaksanakan tanggal 6 sampai tanggal 16 September. Tanggal 6 itu diawali dengan kedatangan peserta. Peserta yang datang akan registrasi dulu, kita sambut dulu dengan malam ta'aruf itu semacam welcome dinner, gala dinner gitu ya. Nah, upacara puncak nanti di awal itu pembukaan. Pembukaan MTQ insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden RI, Bapak Jokowi pada tanggal 8 September. Nah, karena ini adalah momentum ya, acara pembukaan selebrasi kita untuk membumikan Al-Quran, tentu kita juga akan buat secara spesial. Nanti akan ada kejutan juga Mbak Kiki, dan nanti kita juga akan didukung, akan hadir salah satu biduan kita yang sudah punya nama di dunia internasional, yang sudah membawa nama harum Kaltim, dan dia ikut akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Mars MTQ, lagu Indonesia Raya. Ini akan salah satu yang akan mengguncang untuk di pembukaan MTQ. Jadi penutupan juga demikian. Kita nanti akan siapkan hal-hal yang kekinian begitu ya. Tapi semuanya bernuansa religi. Ini semata-mata untuk membumikan tilawatil Quran, mengagungkan, bahwa kita semua layak untuk mengagungkan tilawatil Quran ini. Baik, Ibu tadi sempat singgung sedikit mengenai tamu yang sudah levelnya internasional, tapi belum disebutkan namanya. Nanti saya boleh tanya Ibu ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di iBreak. Kembali lagi di iBreak, kita masih membahas mengenai tema kita pada hari ini, yaitu Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30. Ibu Sri tadi sempat disinggung sedikit mengenai bintang tamu yang levelnya sudah internasional, tapi namanya masih dirahasiakan. Mungkin bisa diinfokan Ibu, di-spill sedikit kepada kami semuanya? Iya, ini salah satu kebanggaan kita ya, talent kita yang hadir di Got Talent Amerika. Yang di America's Got Talent dan hadir untuk acara ini. Insya Allah akan hadir di acara pembukaan MTQ kita nanti. Tetap masih belum bisa disebutkan namanya ya Bu ya? biar kejutan nanti ya. Oke, boleh. Inisial mungkin? Karena saya sudah tahu tapi saya belum bisa menyebutkan. Berarti kita tunggu saja nanti untuk penampilan spesialnya. Lalu untuk mengenai anggaran Ibu mungkin bisa diinfokan ya, untuk anggaran itu sumbernya dari mana? Karena ini kan sangat event yang luar biasa, perhelatan akbar. Lalu untuk anggaran sendiri seperti apa? Ya, untuk anggaran ini melalui APBD Pemerintah Provinsi Kaltim tentunya, yang dikelola lewat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Jadi Pemprov memberikan dana hibah kepada LPTQ untuk menyelenggarakan MTQ ini, dan selain dari APBD provinsi kita juga dapat dukungan dari Basnas. Kalau juara 1, 2, dan 3 untuk pemenang itu nanti dapat hadiahnya dari Kementerian Agama. Basnas menyiapkan hadiah untuk pemenang juara harapan. Nah, kemudian juga para pihak lainnya itu juga memberikan dukungan untuk penyelenggaraan MTQ, mulai dari merchandise, souvenir. Jadi kita dapat beberapa merchandise dari mitra-mitra kita untuk nanti para undangan kapilah nanti yang akan hadir pada saat MTQ. Baik, kalau untuk pihak-pihak yang terlibat ini siapa saja Ibu? Ya, selain pengurus LPTQ, kemudian perangkat daerah yang setiap dinas itu menjadi LO bagi delegasi ya. Jadi satu perangkat daerah itu menjadi LO. Kemudian kita juga bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan akademisi, kemudian juga dengan Basnas, Kementerian Agama, lalu lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan MTQ. Karena MTQ tidak hanya cabang lomba, tapi di luar itu khususnya yang pameran, berbagai kegiatan UMKM, itu juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan MTQ ini. Baik, lalu untuk masyarakat yang ingin mengetahui untuk timeline penyelenggaraan, atau misalkan di hari ini atau tanggal ini ada acara apa saja, itu mungkin bisa diakses di mana Ibu? Iya, nanti bisa diakses di website resmi LPTQ Kaltim di lptqkaltim.or.id atau juga di Instagram LPTQ Kaltim.
Nah, semua informasi untuk penyelenggaraan MTQ Kaltim 2024 ada di sana. Jadi tanggal 6 registrasi di mana apa saja, tanggal 7 kegiatannya apa, venue-nya di mana, sehingga masyarakat yang mau cerdas cermat kemana harus menuju, yang tilawah kemana harus menuju. Kalau pembukaan kita laksanakan di arena Stadion Kadri Uning Sempaja Samarinda. Ya, penutupan juga di sana. Nah, di luar itu 12 venue ini tidak jauh berada di sekitar stadion dan di beberapa perangkat daerah. Ya. Lalu untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi, apakah masih bisa mendaftar atau sudah ditutup, Bu, untuk pendaftarannya? Kalau pendaftaran lewat Kementerian Agama itu bulan Juli kemarin ini sudah selesai ya di akhir Juli ya, Agustus itu sudah ada batas akhir, tinggal nanti finalisasi dari Kementerian Agama. Pada registrasi itu memastikan bahwa yang hadir itu memang sudah sesuai dengan registrasi yang diseleksi oleh Kementerian Agama, dan itu secara digital, Mbak Kiki. Kita menyiapkan venue saja, secara teknis nanti Kementerian dari Panitia Pusat khususnya Kementerian Agama yang akan menghandle itu. Lalu Ibu, apa harapan Ibu untuk masyarakat mungkin agar terselenggaranya acara ini semakin sukses ke depannya? Silahkan Ibu. Ya, tentu kita berharap masyarakat Kaltim khususnya bisa menjadi tuan rumah yang baik, dan kami siap menyambut kedatangan masyarakat dari mana saja, dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan datang, karena kita juga ada pameran internasional. Nah, tentu kehadiran mereka juga akan memberikan dampak bagi Kalimantan Timur. Nah, karena itu Mbak Kiki, kita komitmen kita ini di dalam MTQ ini ada 5 sukses. Yang pertama, sukses penyelenggaraan. Semua bisa berlangsung dengan aman, lancar, kafilah juga senang, seperti itu, yang bawa kesan yang baik. Kemudian sukses prestasi. Kita juga ingin meraih Kaltim, mudah-mudahan nanti bisa menjadi paling tidak 5 besar begitu ya. Kemudian selain sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, kita juga ingin sukses untuk ukhuwah Islamiyah. Ini ukhuwah Islamiyah antar kafilah, antar masyarakat dalam dan luar negeri menyatu di sana. Kemudian yang keempat, sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena kita melibatkan pelaku UMKM, akan terjadi transaksi yang luar biasa selama penyelenggaraan MTQ. Kemudian yang terakhir tentunya sukses untuk pengembangan Quran dan juga pengamalan agama. Ini yang kita harapkan dari penyelenggaraan MTQ ke-30 di Kalimantan Timur. Amin, semoga lancar semuanya. Amin ya. Ya Rabbal Alamin. Lalu yang terakhir mungkin ajakan untuk masyarakat untuk dapat menyaksikan baik itu langsung maupun secara online. Silakan Ibu. Ya, melalui penyelenggaraan MTQ ke-30 tanggal 6 sampai 16 September di Kalimantan Timur, kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berada di tanah air maupun yang berada di mana saja, ini bisa menyaksikan MTQ secara langsung maupun tidak langsung melalui streaming yang nanti akan disiapkan oleh Panitia Pusat. Mari kita dukung penyelenggaraan MTQ untuk senantiasa membumikan tilawatil Quran, sebagaimana tema kita, membumikan tilawatil Quran untuk bumi Nusantara. Baik, Ibu, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Sri Wahyuni selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sudah hadir pada hari ini, dan juga semoga sukses acaranya. Amin, lancar semuanya dari acara pembukaan sampai dengan acara penutupan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Kiki. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kiki pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.